Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi akramana bil Islam wal iman wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil aqwan wa ala sa'iri abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin dawil irfan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan wa 'alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Sesungguhnya yang kami muliakan, seluruh jajaran takmir Masjid Darussalam, terkhusus kepada panjenenganipun Bapak Ustaz Haji Abah Rafiq Ainul Rafiq beserta semua takmir masjid dan segenap para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memulai kajian hari ini dengan kitab Al-Hikam. Ini merupakan suatu kajian yang sangat penting sekali. Tapi mohon maaf, kitab Hikam ini kita waktu masih di kawan ngaji senang. Kitab Al-Hikam itu kitab yang sepah, tapi tiang-tiang pun sepuh. Cuma saya ngaji ini wong senang. Belum. Tapi atas permintaan beliau Abah Rafiq, insyaallah saya berusaha sekuat tenaga untuk bareng-bareng ngaji, bareng-bareng patus ilmu, bareng-bareng meningkat insyaallah, bareng-bareng istiqomah. Amin Allahumma. Biar alhamdulillah kita punya kajian juga setiap minggu Ahad pagi sudah sampai pada hikmah yang ke 115, sudah sekitar 2 tahun. Dan di hari ini pagi ini insyaallah kita akan membuka kitab Al-Hikam. Kita awali dari hikmah yang pertama, hikmah kedua, mudah-mudahan seterusnya, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala istiqomah. Amin Allahumma. Sebelum kita kaji kitab Al-Hikam, itu masuk pada ilmu namanya ilmu ihsan. Kalau kita mau mengulangi kembali tentang macamnya ilmu agama, arkanul din, jadi tiang agama itu ada 3. Di dalam hadis Jibril, masyhurnya sebutannya hadis Jibril, hadis yang mana malaikat Jibril menjelma seseorang di saat itu, yang langsung datang di dalam majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yura alaihi athar wa la ya'rifuhu minna ahad, kata sahabat. Ini orang kelihatannya bukan orang Madinah, tapi anehnya ini orang enggak tampak dia dari luar Madinah, dikarenakan karena bersihnya pakaian dan tidak ada satupun dari kotoran yang menempel pada baju orang ini. Langsung datang, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi. Ini orang yang aneh ini datang lalu kemudian menyandarkan lututnya pas dengan lutut Rasul, jadi berhadapan. Lututnya disandarkan dengan lututnya Rasul, jadi berhadapan. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kedua telapaknya diletakkan di atas pupuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kelihatannya harus kenal lama. Cuma yang tahu Rasulullah, para sahabat semuanya takjub dan heran, ini siapa? Kalau dikatakan orang Madinah belum pernah kita lihat. Kalau dikatakan luar daripada Madinah juga nggak mungkin, karena tidak ada bekas-bekas daripada orang ini dari luar. Kalau dari luar kan otomatis mungkin ada debu yang nyangkut, atau mungkin ada dalil-dalil atau tanda-tanda yang menunjukkan orang itu dari jauh. Tapi ini sama sekali tidak. Sampai bertanya, ya Muhammad, mal Islam, wahai Muhammad. Sebutannya dalam hadis, ya Muhammad, wahai Muhammad, seakan-akan tidak tahu. Mal Islam, apa itu Islam? Ini namanya tiang agama pertama. Mal Islam, apa itu Islam? Dijawab, Islam yaitu syahadat, terus apa? Sholat, terus puasa, zakat, haji. Dijawab oleh Rasul. Lalu orang tadi mengatakan, benar jawaban sampai. Sodaqta, jawabanmu Muhammad benar. Para sahabat ini ngomong takut tapi benar gitu. Ada orang bertanya, lalu kemudian membetulkan. Itu kan orang aneh, tidak sembarangan orang. Terus dilanjutkan lagi. Mal iman, apa itu iman? Iman itu apa? Itu iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab Al-Quran, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Yang pertama namanya rukun Islam, yang kedua namanya rukun iman. Setelah jawaban itu, orang tadi mengatakan sodaqta, jawaban kamu benar. Tambah membuat para sahabat iya. Yang terakhir ini, mal ihsan, apa itu ihsan? Setelah tanya Islam, tanya iman, mal ihsan, apa itu ihsan? Ini yang akan kita kaji. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan dan istiqamah ini. Dijawab oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini namanya maqam musyahadah. Fa in lam takun tarah, jikalau kamu belum bisa melihatnya, maksudnya melihat pakai mata hati, yaraka, maka kamu harus mempunyai keyakinan bahwa Allah selalu melihat kamu. Ini namanya maqam muraqabah. Jadi ilmu ihsan ini itu yang saat ini masyhurnya di kalangan Indonesia, bahkan di luar Indonesia, dikatakan namanya ilmu tasawuf. Nama Pak Ibu dikatakan ilmu tasawuf. Jadi nama baru, tapi nama itu nggak perlu diperdebatkan. Yang penting isinya. Tuh, yang penting isinya. Zaman Nabi namanya ilmu ihsan. Zaman-zaman sekarang ada orang mengatakan ilmu akhlak, ada orang mengatakan ilmu adab, yang masyhur lagi namanya ilmu tasawuf. Itu hanya sekedar nama. Yang penting isinya dan pembahasannya nggak keluar daripada apa yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan atas OTOT. Atas OTOT bu, belajar biar sedikit. Apa OTOT bu? Bakwan. Itu OTOT. Nontuban, perlu nontuban dengan pandangan hati. Sholat dengan sakit langsung melihat Allah dengan pandangan hati. Ngaji, semua aktivitas sholat dan ibadah yang
Ini diantara hal terpenting sebagai muqaddimah. Terus berfaham bahwa nama ilmu tasawuf, nama ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu usul, pensucian diri itu semuanya masuk dalam nama dalam hadis ilmu ihsan. Itu antak mudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kitab yang saat ini akan kita kaji namanya kitab Al-Hikam, dikarya oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, dari Iskandar, daerah salah satu dari daerah Arab. Beliau ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang jenengan pernah kerso wonten qasidah burda. Imam Busiri niku kanca teng pondok niku kanca. Berguru dengan naminipun Imam Abdul Abbas Al-Mursi, tokoh ulama tasawuf. Dari santri kathah di antara dua yang masyhur, sing setunggal dikasih kelebihan naminipun tata bahasa dalam syair dan bait, dalam syair memuji-muji Nabi. Di Indonesia masyhurnya namanya qasidah burda Busiri. Sing kedua niki pengarang kitab Al-Hikam dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala buat tentang syair, tapi tenggene kata-kata yang mengandung mutiara. Di antaranya niki beliau menggadai hikam itu kata yang masyhur niki namanya Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikam kubro, hikam yang besar, kurang lebih ada 200 sekian. Beliau juga punya hikam sugro, hikam yang kecil. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Sanad-sanad Imam Hikam ini sampai kepada Imam Syadili. Kalau kita dengar namanya Thariqah Syadili. Ada Thariqah Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, ada Thariqah Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini ada termasuk Thariqah Syadiliyah. Thariqah Syadiliyah niku mangan terus. Apa Pak? Makan terus. Ilmu. Nek Thariqah Syekh Abdul Qadir kosong. Ini niku mangan terus kok kosong terus. Jadi menampakkan Thariqah Syadiliyah itu syukur, mangan akeh, tapi Quran 10 juz modal. Mangan akeh, tahajud 100 rakaat. Modal. Nggih, mangane kathah jamaah nggih sedep. Mangane kathah zikir nggih kathah. Niku Thariqah Syadiliyah. Benten kali Thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku thariqahnya poso terus. Sedangkan saya thariqah niki saya niku ibarat seperti jalan. Jenengan balik ngemudi Pak, suruh kuwi Ustaz milih jalan di jalan mana? Jalan ngisor, jalan dhuwur, jalan tol, jalan sikutan tol, bebas dari arah Tuban bisa nyampe, dari arah Malang nyampe, tujuannya mana? Surabaya. Ini cara kita menghormati thariqah yang ada di Indonesia. Dan kita memasuki pembahasan insyaallah kitab Al-Hikam. Jamak kalau diudari hikmah pertama, hikmah kedua, hikmah ketiga, hikmah dirangkum, dikumpul, dikatakan namanya Al-Hikam. Kata-kata jamak seperti a'immah, imam ini, imam masjid ini, imam ini, imam. Ayo adakan perkumpulan, yuk musyawarah tiap bulan sekali. Apa namanya? Musyawarah a'immah. Musyawarahnya imam-imam masjid. Paham ya? Ini mana Al-Hikam. Sebelum kita baca, perlu kita ketahui bersama bahwa ilmu tasawuf merupakan salah satu ilmu yang harus kita kaji. Kita
dianjurkan juga mendalami ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu bagaimana wudu sah, ilmu bagaimana sholat sah, itu masuk pembahasan ilmu fikih. Tapi jangan sampai panjenengan kalian ini mboten atas ilmu tasawuf. Sebab kalau kita di dunia ini hanya mengandalkan sah saja, ini khawatir ibadah kita ini kosong, ibadah ini ampang. Kalau sahnya sisa, yang menjadi pertanyaan diterima atau tidak. Semisal ada orang sholat subuh, rakaat pertama bacaan Yasin, rakaat kedua Waqiah, Yasin Waqiah. Terus dalam hatinya ada sifat orang imam koyo aku. Maka niku jenengan niku diterima ora? Lho, nek sah kita ini mengkaji boten bahas masalah sah napa boten sah, diterima napa boten. Nek diterima mesti sah, tapi nek sah belum tentu diterima. Ada orang sholat pakaian colongan, sama boten. Ana wong sholat sarunge colongan, pengen jamaah nyolong murid-murid di bawah masjid. Kalau kata sah napa boten? Sah, tapi diterima ora? Paham sih dari dulu sampai akhir. Jadi ilmu fikih penting itu untuk mempercantik zahir kita. Sunnah-sunnahnya bagus, adab-adabnya bagus, gerak-geriknya bagus, pakaiannya ditata dengan rapi, bagus, mempercantik anggota zahir. Nopo niku sing dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah adalah cantiknya hati. Nah, untuk mempercantik sing batin niki sifate diperlukan yang namanya ilmu tasawuf. Banyak sekali pembahasannya, disimpulkan 3. Kalau bahasa kode namanya kha ha jim. Apa Pak? Kha ha jim. Lanjut apa badan? Lebih lagi ngaji ngopo, ngaji kok kha ha jim. Kha itu lambang daripada takhalli. Takhalli pakai kha artinya mensucikan hati dari sifat-sifat yang membuat hati ini boten dipandang oleh Allah. Sebab boten kotoran-kotoran yang ada pada hati. Dan wadah ini kotor, hati ini kotor, masuk kotor sing saya belum. Semisal dengan nggak ada yang apa, nggak ada gelas, dengan badai nuangkan susu kan termasuk hal yang mahal. Jangan masih maka jangan langsung masukkan. Bersih dulu, jangan masukkan jenis mubadir, muspro, wongnya nanti barang apik seperti minuman-minuman yang harganya mahal mau dituangkan kepada gelas, maka gelasnya dibersihkan dulu. Begitu pula Allah pengen dado sakit tiang sing meningkat derajatnya, artinya dibersihkan. Itu perumpamaan kita saja. Kalau ingin memasukkan sesuatu ke piring atau ke gelas ataupun ke wadah, kita manusia yang bersifat lemah pasti bisa mikir, bersihkan dulu gelas piringnya supaya ini bermanfaat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Merasa paling pintar diri, paling soleh diri, ini sifat-sifat kotor. Mengeluh sangat pujian, bersuruh sangat pujian. Kita masuk. Niki harus kita bersihkan.
dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti balrona, nanti neyeng, wis neyeng, membekas dalam ini kaca, dalam ini harta, bintik-bintik hitam dibiarkan. Tiap hari tambah gede sombongnya, tiap hari tambah gede pamernya, tiap hari tambah gede perbuatan jelek, terus membintik, akhirnya hati ketutupan. Seperti jenengan ada kaca, mau ngaca, tapi kacanya kotoran, apa yang dilihat kelihatan. Nah, maka diperlukan namanya kajian semacam ini. Kalau sudah nanti ini hati bersih dari khawf takhalli, maka akan naik namanya tahalli, namanya pun hak, akan disebut bersih hati. Sing asali Rasulullah, datang ujian, cobaan, murid-murid Rasulullah akan timbul sifat sabar. Sing asali kikir dalam sedekahnya, dalam infaknya, dalam kenikmatan-kenikmatannya, bakhil, nanti akan datang sifat yang pun syukur. Sing asale sombong, hati-hati loh Pak. Orang itu kalau punya kelebihan harus berhati-hati. Jangan dikasih keistiqomahan jamaah, mungkin nikmat, tapi hati-hati. Bisa membuat celaka Anda kalau Anda punya sifat sombong. Ahli jamaah oke, tapi sombongnya tambah oke. Belum menjadi bunga. Ahli ngaji oke, tapi ahli sombong itu buat berat. Maka timbul sifat tawadhu, sifat Anda sifat tawakal, pasrah. Akhirnya nopo hati dikirsih, lah niklis hati dikirsih, maka akan naik inti daripada pembahasan tasawuf ingin menikah tajalli pakai jin. Nopo niku tajalli niku maqam muraqabah, maqam musyahadah, rangkuman daripada ilmu ihsan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Di zaman dahulu ada salah satu ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini salah satu ulama besar, tokoh agama, menjadi buruh, bekerja jadi buruh, menjaga kebun buah-buahan, menjaga kebun. Datang dari orang luar, datang berjalan. Pas di situ melewati kebun yang ada buahnya. Pak, kasihkan saya satu saja. Icip, apa? Icip cici. Padahal buahnya. Dan ini Imam Ibrahim bin Adham, dia bukan pemilik, cuma pekerja. Beda antara pemilik dengan pekerja. Kalau bukan pemilik, tak boleh memberikan sama sekali, apalagi sampai sasak. Sifat tambah ngesaki, ditampar Pak, tampar Pak, gelimpak. Coba jenengan ya, coba jenengan aku ini bener sesuai dengan syariat, kue tambah. Memiliki ilmu ihsan ini maksud ilmu tasawuf di sini berguna. Bangkit lagi, ayo satu saja masa nggak kamu kasih. Maaf, bukan bisa ditampar sampai keluar. Bukan sekali saja ditampar itu 3 kali berturut-turut. Ya, kalau sesuai dengan haknya, dia betul, nggak boleh memberikan yang bukan miliknya. Saya ini benar-benar hanya menjaga, merawat, bukan memiliki. Akhirnya ditinggal sampai 3 kali nggak dikasih, ditinggal. Dari jauh ada orang lihat, lu siapa yang menampar Imam Ibrahim? Imam wali dan kaplok. Soalnya dia wali langsung dengan wali. Cokok, langsung
langsung sampai petir. Setelah sampai kepada orang itu, fulan, tahukah kamu siapa yang kamu tampar itu? Siapa yang kamu tampar itu? Wah, itu orang masa sekian buat satu saja gak dikasih, terus saya tampar 3 kali. Tahukah kamu apa yang kamu tampar? Namanya Ibrahim. Astagfirullah. Ini orang dengar nama tapi tidak tahu rupa. Astagfirullahaladzim. Jadi yang saya tampar 3 kali ternyata Imam Ibrahim bin Adham. Kembali lagi dia mohon maaf. Dia Pak, ini wong sing sudah masuk dalam pembahasan ilmu ihsan ini. Bapak mohon maaf ya, mohon maaf. Saya nggak tahu kalau Bapak ini namanya Imam Ibrahim bin Adham. Tolong maafkan saya. Apa jawaban Imam ini? Bapak, sebelum Anda menampar sudah saya maafkan. Masuk di rumah. Sebelum kamu nampar saya sudah maafkan. Saya nggak ingin saya masuk surga, kamu neraka sebab saya. Jangan kali belum ingat lagi. Tak karate ini. Iki ilmu hati. Maksudnya pengiriku, sopo sih berarti tangan. Siapa yang menggerakkan tangan ngamplang del tidak ada siapa? Oh, masuk memiliki. Sing apik datang dari Allah, walaupun yang belum baik pula hakikatnya juga datang dari Allah. Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Yang baik itu atas kehendak Allah, yang boten baik pula juga atas kehendak Allah. Jadi manusia ini boten saged nopo-nopo. Manusia ini hanya sekedar sebagai jembatan untuk menyesuaikan qada dan takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa istiqomah amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Islamnya jaminan. Islamnya jaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang pertama mari kita kaji sehingga dari kitab ini monggo dilihat. Dari kitab ini didengarkan. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zal. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zal. Bahasanya Pak, koyo kotak. Bahasanya tiap-tiap arif itu koyo kotak. Didengarkan enak, kadang-kadang belum paham sudah menyentuh. Iki wong saya. Baru diucapkan, tiba-tiba tersentuh hati kita. Padahal kadang-kadang kita belum paham. Bukan masalah bahasa, sehingga bahasa. Lisannya bagus, tangannya bagus, hatinya bagus, niatnya bagus. Akhirnya sesuatu yang telah kita lihat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja mendengarkan, walaupun kadang-kadang kita belum tahu arti, itu sudah ternyuh koyo itu seperti apa orangnya. Dari sini kita belajar. Bukan setiap sesuatu yang keluar dari lisan kita, tapi apa kira-kira manfaat dari sesuatu yang keluar. Min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zal. Sebagian ulama-ulama ini mengatakan kalau seandainya boleh dikatakan kalau nggak ada Al-Quran saya baca. Kalau seandainya saking karismatiknya ini bahasa, saking indahnya ini bahasa, sampai ulama mensyarai 1, mensyarai 2, mensyarai 3, mensyarai 4 dan lain sebagainya, dikarenakan karena bermutunya karya ini
kita insya Allah mudah-mudahan bisa kumpul dengan beliau pengarangnya dan bisa kumpul dengan orang-orang soleh kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Min alamatil i'timad 'alal amal, di antara tanda seseorang itu bersandar dengan amal, bersandar dengan amal, bersandar dengan sholatnya, bersandar dengan puasanya, bersandar dengan tahajudnya. Nuqsanur roja inda wujudiz zat, orang itu roja pengarep-ngarepe datang Allah itu akan berkurang di saat orang itu bermaksiat. Ulangi balik. Di antara tanda orang bersandar dengan amal, nggak boleh. Jenengan itu mesti bersandar kali pangeran sing duwe amal. Boten bersandar kalian amal. Tanda orang hidup di dunia bersandar dengan amalnya, bersandar dengan aku punya sholat, aku punya Quran, aku iso ngaji, aku iso tahajud. Itu kalau sedang berada dalam kemaksiatan, maka harapan terampuninya suatu dosa itu berkurang. Keterangannya jenengan kalih kula saged ngaji. Niki sinten sing mengendalikan? Kok pilih ngaji? Sapa mau pilih ngaji? Ono mangane Allah. Nek Allah boten ngersake, boten saged jenengan bermusik. Bukti adzan di mana-mana, adzan di mana-mana. Yang datang berapa? Dan berapa yang dengar? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nek date adzan tak bisa mengundang. Nek date ucapan hayya 'alas shalah bisa mengundang, semuanya akan datang. Tapi boten. Ini semuanya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin beramal, kalau ini kita beramal melakukan taat, itu jangan jadi sandaran kita hidup. Kita tetap bersandar kepada yang telah memberikan taufik kepada kita untuk beramal. Kenapa Ustaz? Itu kan saya yang sholat, saya yang baca Quran, saya yang puasa. Iya betul. Kalau kamu terus bersandar dengan amal, sewaktu-waktu kamu ini sedang terjumus pada kemaksiatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka jenengan bukan melirik siapa yang memudahkan, tapi melirik kepada amal jenengan. Padahal tadi kita sampaikan yang baik datang dari Allah, yang buruk pula hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum baca Fatihah, jangan mau sombong. Doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terusin apa lo? Lillahi rabbil alamin. Sholatku kagem Allah, aku ganti popo. Wa nusuki, ngajiku, Qur'anku, ibadahku, semuanya lillah, milik Allah. Hayati, hidupku, mulai aku keluar sampai meninggal, milik Allah. Wa mamati, mulai permulaan akhirat, di alam barzakh, di akhirat sampai mudah-mudahan masuk surga. Amin Allahumma amin. Semuanya milik Jadi semua yang kita buat, semua yang kita kerjakan, semua yang kita amalkan, itu hadiah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita andalkan. Nek jenengan ngandalke sholat, jenengan siapa dihisab sholat itu?
Kok gak dijawab? Dengan lo ngandalkan sholat. Jangan ketika nanti menghadap kepada Allah, jangan bawa Allah toat, jangan adakan toat. Siap jangan hisab sholatnya. Yang hisab Allah lebih. Mulai jangan keluar dari rumah setiap langkah dihisab. Bener orangnya ini. Sampai ke masjid, pulang ke masjid, sampai salam, sampai pulang. Itu baru satu sholat. Belum puasanya, belum zakatnya, belum haji. Gak bisa. Ibadah menurut daging gak bisa membuat kita selamat tanpa rahmat Allah, tanpa pitulung saking Allah, tanpa kehendak dan izin Allah. Lihat iblis, laknatullah alaih. Apa yang tidak dimiliki oleh iblis? Ibadahnya diterangkan ulama ahli tafsir. Iblis ini ibadah pada 3 tempat. Langit usbah urusan. Kan langit itu setiap ruangan selesai sudah digunakan ibadah. Jangan tadi turun ke bumi, bumi selesai, semua setiap ruangan sudah digunakan untuk ibadah sampai di tengah malam ibadahnya. Finishnya kemana? Finishnya kemana? Neraka. Sebab apa? Sebab satu kesalahan. Ana khairun minhu, aku lebih utama daripada Adam. Adam belum sholat, aku sudah sekian puluh tahun sholat atau sujud. Adam masih bodoh, belum tahu apa-apa, kok sudah siap aku sujud. Maksudnya bagaimana? Iblis dan syaitan ini mengagung-agungkan dia punya amal, menonjol-nonjolkan dia punya amal tanpa sadar bahwa semuanya itu kalau tidak atas rahmat dan karunia Allah, maka iblis tidak akan mampu untuk mengerjakan. Jadi selama ini kita hidup di dunia, satu yang kita harapkan rahmatnya sholat diterima, alhamdulillah. Piro ganjaran mana itu? Mungkin ngaji mudah-mudahan diterima, amin Allah. Piro ganjaran mana? Terus sama masalahnya, yang penting diterima, amin Allah. Amin. Kalau kita mengandalkan kita punya amal, kita punya taat, kita punya ibadah, siap enggak? Nanti saat kita dihadapkan oleh Allah dihisab secara mendetil semua amalan kita, bukan sanggup Pak. Cuma harapan kita ini besar sebab rahmat Allah. Sampai saat ini Allah senang kali pulau dengan sehingga dipermudah untuk berjalan taat. Dari ini ingin kita sampaikan, setiap jenengan amal, setiap jenengan melakukan amal soleh, perbuatan yang baik, ingat datang Allah. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim doain Rabbana taqabbal. Gusti, anak Ibrahim terima gini, terima sing di tuku Gusti, benar tasawuf. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, bangun tempat kiblatnya seluruh umat muslim sampai sekarang. Gak berani menisbatkan aku bangun Ka'bah. Allah perintah Ibrahim bangun rumahku, dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan kualitas Nabi, dibantu oleh Nabi Ismail kualitas Nabi. Setelah selesai bangun Ka'bah, sholat 4.000 rakaat. Oleh pengen amal ini diterima oleh Allah, supaya amal ini gak tersia-sia. DPP sambil ngomong Rabbana taqabbal minna Gusti, terami kula sing ndi Ibrahim, sing mana amalmu yang mana? Duka Gusti jenengan wae pirsa. Nabi Ibrahim dengan ibadah super ibadah or gak berani mengatakan terima aku bangun Ka'bah, terima aku bangun Baitullah. Gak berani, cuma Gusti terima nggih. Mboten mawon.
Sebab Allah ini maha mengetahui di amalan sing resik, di amalan sing kotor. Mana amalan sing sae, mana amalan sing boten sae. Ayat yang surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian sing luwih apik amale, boten kok sing luwih akeh amale. Sing luwih sae amale, boten kok sing luwih akeh amale. Nah, kula coba iki. Tangan kula iki namanya apa? Cincin. Kira kan di waktu ning jowo kira. Kecil. Negara Asia. Apa bedanya kecil batu di tangan saya dengan batu-batu di luar yang gede bisa? Kan sama-sama berat. Kalau ini banyak yang melirik, batu di luar ada yang melirik. Sekedar contoh untuk mempermudah kita, bukan masalah besarnya, tapi kualitas bedanya. Begitu pula amal kecil sitik pendek, tapi besarkan dengan apa? Merasa ikat di rahmat Allah. Kecil dengan posisi semacam ini menjadi besar. Besarnya amal tanpa ada sifat ini kecil, bahkan mungkin tidak ada di hadapan Allah. Monggo mempercantik amal, bukan sekedar memperbanyak amal. Apalagi banyak kemudian dipercantik. Zaman Bani Israel dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan ada 600 tahun orang hidup 600 tahun hidupnya nggak pernah maksiat, selalu taat, selalu ibadah, selalu terus sampai berada di tengah-tengah gunung. Gak punya istri, gak punya anak, gak mau kerja, gak punya hidupnya pokoknya kaduan. Saking barokah ibadah itu sampai makan itu datang dengan sendiri. Disebutkan kelas wali pak, wali kutub ibadah. Kata Rasulullah, orang ini nanti akan dihisab oleh Allah. Ibadah dihisab, apalagi gak ibadah. Ibadah dihisab, apalagi gak ibadah. Tinggal duit akeh itu belum dihisab, apalagi duit sing halal dihisab, apalagi sing halal. Sing halal dihisab, apalagi sing haram. Dipanggil Allah, Fulan bin Fulan bin Bani Israel. Kamu fulan bin fulan dari kalangan Bani Israel, iya ya Allah. Nikmat apa yang aku berikan kepada kamu? Nikmat ibadah taat berapa tahun? 600 tahun. Masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Dengan apa Pak? Dengan rahmatku. Orang ini komplain, maaf ya Allah. Boleh saya mau bertanya, apa? Mesti bukan ya? Maksudnya ngeyel benar itu. Oh ya Allah, sholatku mana? Kok boleh jangan sebut? Mana saya berpikir? Kok boleh jangan sebut? Ibadah saya 600 tahun itu mana? Kok nggak sama sekali satu dengan sebut? Kata Allah, pengen hitung-hitungan. Pengen apa? Iya, ini matematika yang akhirnya dari tinggi. Pengen itu kan? Nanti mestinya masuk surga kalau sudah firdaus salah. Lu bawa tenang ngeyel, takut. Oh, pengen hitung-hitungan, bersusunan. Ayo hitung-hitungan saya. Malaikat datang timbangan amal. Tambah ruwet Pak. Oke, nah, tambah ruwet. Mestinya kalau bludak saya apa bidadari enggak buat ruwet sendiri. Datangkan timbangan amal, semua amalnya 600 tahun tanpa maksiat ditimbang. Satu nikmat mata ditimbang, satu nikmat mata pulau ditimbang. Jumlah 4 ibadah 600 tahun.
Ibadah nang jumlah lebih besar satu kenikmatan mata. Yo, Ustaz, hitung-hitungan neraka, neraka 600 tahun Pak untuk membayar satu nikmat mata. Masih kurang Pak, dapat beli berapa tahun ibadah? Ini baru satu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehebat amal dan toat dengan sekian tahun tidak bermanfaat, maka masuknya kita surga itu dengan rahmat dan diiringi amal-amal kebaikan. Jangan salah paham mungkin. Mudah sangat semakin rahmati gak sholat. Kita teman-teman pengawal diri sholat supaya untuk rahmat. Kita ngaji supaya dapat rahmat. Kita baca Al-Quran kumpul-kumpul bareng-bareng itu supaya ada rahmat. Mungkin dengan amal taat dan ibadah. Gak bisa tiba-tiba langsung fayakun rahmat Allah tanpa ada jemputan untuk rahmat. Dari tadi cerita Rasulullah pernah menyampaikan, lan yadkhula ahadun minkumul jannah bi'amali. Kalian dengan amal kalian gak mungkin bisa masuk surga. Nangis para sahabat. Entah habis sudah. Amal kalian itu gak mungkin bisa membuat kamu masuk surga. Zatnya amal gak mungkin bisa. Para sahabat gemeter melihat apa yang disampaikan oleh Rasul, mendengar apa yang disampaikan. Satu sahabat memberanikan diri. Wala anta ya Rasulullah, Anda juga gak bisa. Wala ana, aku pun juga gak bisa. Siapa Rasulullah Bapak? Bagaimana kedudukan Rasul, sholatnya, ibadahnya, taatnya, sampai dia mengatakan aku pun juga gak mungkin masuk surga sebab amalku illa adiyanallahu birahmah, kecuali ning angsal rahmati Allah subhanahu. Nek angsal rahmati mlebu, nek ora angsal rahmati boten saged mlebu. Maka waktu sudah masuk, kesimpulan yang ingin kita sampaikan, satu, ilmu semacam ini penting sekali. Yang kedua, inti pembahasan, jangan Anda membawa amal. Amal milik Allah, taat milik Allah. Semua aktivitas yang Anda kerjakan sampai saat ini, Anda tidak punya, kita tidak punya, itu milik Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Dengan rahmatnya, mudah-mudahan insya Allah amalan kita diangkat oleh Allah. Dan dengan rahmatnya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan surga di sisi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir, dari ini keterangan, maka setiap kali kita melakukan amal soleh, jangan lupa doanya Nabi Ibrahim. Untuk ngaji Rabbana taqabbal ya, untuk sholat Rabbana taqabbal, untuk sedekah, untuk infak Rabbana taqabbal. Terus setiap selesai amal soleh, doa dalam doa kita jangan kita lupakan. Rabbana taqabbal, Gusti terima, sing diti Gusti jangan lupa. Yang mana yang kamu inginkan, yang mana? Berterus, belum jadi nama. Jenengan sih gede, monggo jenengan pilih si pundi. Mungkin sholat pulau, mungkin puasa pulau, mungkin zakat pulau, atau mungkin seni pulau, mungkin mengsen pulau mungkin, atau mungkin 500 rupiah pulau saya masuk ke masjid, atau mungkin minum pulau, atau mungkin mang pulau, atau mungkin tilang pulau, betul betul Gusti. Cuma pulau nyuwun jenengan terang. Nek wis diterangi kali Allah Pak, wis tuba bejo kemayangan aja. Tapi nek ditolak kali pengiran, apa ibadah kita? Itu kecenderungan dari Tuhannya Allah. Hanya Allah. Kita manusia nggak bisa apa-apa. Allah berhak sholatmu gak
kamu gak saya terima, mau apa kita? Itu haknya Allah. Jabbar, maha memaksa. Qahar, maha memiliki segala-galanya. Tapi kalau satu saja dari amalan kita, dengan selama kita hidup ini, satu saja diterima, pahalanya bukan satu. Pahalanya Allah Ta'ala bisa memberikan surga beserta isinya. Lihat Al-Imam Syibli alaihi rahmatullah. Al-Imam Syibli ketika meninggal dunia, Imam Syibli ini diriwayatkan beliau pernah dimimpikan orang Rasulullah mengecup keningnya. Sambil mulianya Rasulullah mengecup keningnya. Ini Imam Syibli. Sebab wilidani manusrat ajarahum Rasulullah min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Meninggal dunia, ada orang mimpi bertemu dengan beliau. Lalu ditanya, wahai Imam Syibli, bagaimana keadaan kamu? Dijawab, saya dihadapkan di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, wahai Syibli, tahukah kamu aku terima amalmu? Sebab apa? Dari mana? Bentuknya apa? Dijawab oleh Imam Syibli, sholat pulau bukan. Bapak Imam Syibli si ngomong lagi, ulama besar, sholat Gusti, sholat ya Allah, bukan. Puasaku bukan, hajiku bukan, ilmuku bukan, ngajarku bukan semuanya. Terus nopo Gusti, terakhir jenengan lebih sama nopo terus. Ini Rabbana taqabbal minna Gusti terangi. Yang mana Ibrahim duka seputi kula boten ngertos. Saya enggak tahu bagaimana posisi per juzuk per individu dari amal saya, di mana letaknya diterima, kita enggak tahu. Sebab yang membuat amal adalah Allah, yang menerima pula juga Allah. Allah mengatakan, ingat kamu Syibli, ketika kamu berada di Irak, sampai tok Irak urusan. Ketika kamu di Baghdad, kamu masuk ke Baghdad, berjalan-jalan, di situ ada seekor kucing kecil yang sedang menggigil. Kucing kecil yang sedang menggigil kayak karena udara. Imam Syibli ngambil anduk, kemudian dianduki sampai hangat, hilang dinginnya, hilang menggigilnya, terus berjalan. Niku tok selama hidupnya Imam Syibli, pintu diterimanya semuanya. Sebab apa? Kucing. Hanya hati-hati dengan dua hayawan, hati-hati. Tentang kucing bisa adui, meroboti, rahmati Imam Syibli, ngamalnya Imam Syibli yang tidak ada yang tahu. Di kota Baghdad, bukan kotanya, kota jauh dari kotanya, sendirian di tengah jalan, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dipamer, tanpa ingin diviralkan, tanpa ingin disanjung-sanjung. Tapi kalau muamalah karena Allah, pasti menguntungkan. Beda dengan muamalah untuk selain Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ini satu di antara ratusan cerita ulama-ulama top seperti ini. Amalan kecil bentuknya, apa itu? Nyelimutin kucing. Pokoknya bunyinya nyelimutin bujuk. Apa? Bujuk ayam selimutin bu, berapa tambah di blocet ini. Ini kucing kecil, tapi kucing kecil milik siapa? Milik Allah. Imam Syibli bukan muamalah memandang kucingnya, tapi muamalah dengan yang telah menciptakan kucingnya. Sehingga berkat kucing yang memiliki turunlah rahmatnya Allah Ta'ala. Walaupun percikan rahmat bisa membuat semua amalan milik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita perindah amalan kita, kita perbesar amalan kita,
dengan satu cara, kata Imam Syafi'i, syuhudul minnah, menyaksikan iki pemberian Allah. Ini murni tulus milik Allah, pemberian Allah. Syuhudul minnah, menyaksikan semua yang kita lakukan, mulai dari taat ini taat itu fadl dan anugerah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah pada pertemuan atau yang akan datang kalau ada masa insyaallah kita lanjutkan kajian kita tiga. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terus insyaallah pengajian ini Selasa, setiap Selasa 2 minggu sekali. Jadi ini Selasanya Selasa pertama. Oh, masa kedua. Selasa pertama berarti Selasa ketiga.